Selamat malam. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyempatkan hadir mengikuti acara seminar kesehatan luar biasa Ada Bu, bersama Bu. Dr. Winda dan juga bersama Eva. Ini kan Mungkin bagi sebagian orang ada yang sudah mengetahui saya dan juga yang belum ya. Perkenalkan dulu, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat cocoa flavanol bagi penderita diabetes. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, nanti Dokter Winda akan menjelaskan mengenai materi dari diabetes ini. Diharapkan untuk bisa bertanya melalui kolom chat. Nah, saya akan mengutamakan dulu nanti di kolom chat dan nanti saya akan memberikan kesempatan satu orang bagi yang ingin bertanya melalui mikrofon di akhir acara nanti. Oke, kita juga sangat-sangat bersedia mendengarkan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan testimoninya. Tentunya akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu. Kita panggilkan dulu ya, Dokter Winda. Hai, Halo dokter, wah cantik banget ya dokter kita malam hari ini ya. Kita tepuk tangan virtual dulu buat dokter. Cantik banget, seperti malam-malam biasa dan hari biasa ya dok ya, tetap selalu cantik dokter Winda. Oke dokter, gimana dokter sudah siap? siap? Oke, baik. Bapak Ibu, selama Dokter Linda nanti menjelaskan, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya demi kenyamanan yang lain ya. Oke, baik. Oke, sudah muncul ya dok ya. Ya. Oke, silakan Dokter Winda. Oke, selamat malam nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Masih pada sehat-sehat kan? Iyalah ya, harus ya. Kita harus tetap sehat, apalagi di kondisi seperti sekarang ini. dokter. Oke, topik yang mau saya bawakan hari ini tuh sama seperti hari Selasa siang kemarin, yaitu tentang diabetes mellitus. Nah, pasti udah pada familiar kan? Tapi masih banyak juga nih yang masih mempertanyakan sebenarnya diabetes itu seperti apa sih? Nah, ini yang akan saya bahas hari ini. Oke, slide. Slide. Iya. Nah, diabetes mellitus sendiri yang dikatakan diabetes mellitus itu apa sih? Jadi dikatakan diabetes mellitus itu kalau kita ini memiliki sekumpulan gejala yang timbul karena adanya peningkatan kadar gula ataupun glukosa darah akibat kekurangan insulin. Baik kurangnya ini akibat dari kekurangan yang penyebab absolut maupun penyebab relatif. Jadi sebenarnya lebih ke sindroma ya diabetes mellitus ini ya. Jadi bukan spesifik suatu penyakit tapi kumpulan gejala yang timbul karena ada yang salah pada tubuh kita, yaitu kenaikan gula darah. Slide. Nah, diabetes sendiri itu sebenarnya dia ada beberapa tipe, ya. Sebenarnya ada banyak bahkan tipenya, cuma ini kita tidak bahas semua, kita lebih fokus yang paling sering itu yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 dan tipe 2. Lalu ada lagi namanya gestational diabetes. Jadi dia diabetes yang timbul pada ibu hamil di masa-masa kehamilan. Tapi nanti setelah melahirkan udah nggak diabetes lagi. Nah, dan juga masih ada banyak tipe-tipe diabetes lain tapi nggak kita bahas, kita akan fokus lebih ke tipe 1 dan tipe 2 aja ya. Slide. Nah, tanda-tanda diabetes itu seperti apa aja sih? Gitu. Ya, tadi kan diabetes itu adalah kumpulan gejala. Nah, gejalanya apa saja? Mulai dari polidipsi atau rasa haus yang berlebihan, padahal cuaca nggak panas, tapi kayak baunya aus aja, kayak kering banget gitu ya. Terus karena haus, jadi banyak minum, akhirnya juga jadi sering kencing. Nah, cuman kalau kita sering kencing karena banyak minum, itu tidak diabetes, teman-teman. Apalagi kalau umpamanya nih, kita sering kencingnya tuh siang hari gitu ya. Siang hari, pagi, siang, sore, kita banyak kencing karena memang kita banyak minum, itu nggak masalah. Nah, di sini yang menjadi gejala, salah satu gejala dari diabetes, itu adalah poliuria, di mana kita banyak kencingnya, itu justru terutama pada malam hari. Di mana malam hari kan kita tidur.
harusnya kan kita nggak minum gitu kan, bukan kita tidur sambil minum kan. Nah tapi kok bisa kita bawaannya kencing-kencing terus gitu. Biasanya sih kalaupun ada teman-teman nih yang terbangun di malam hari untuk kencing itu harusnya cuma sekitar 1-2 kali aja. Nah tapi kalau sudah lebih dari 3 kali terbangun di malam hari untuk kencing, itu salah satu gejala klinis dari diabetes. Nah, terus selain itu juga ada polifagia, bawaannya itu cepat lapar ya. Terus kalau kencing tadi itu dia kencingnya manis ya. Jadi ada kandungan gula di dalam urinnya atau disebut dengan glukosuria. Terus tadi dia karena kita cepat lapar, bawaannya kan pengen makan. Nah, kalau kita banyak makan, harusnya berat badan kita naik. Nah, di sini kalau yang pasien diabetes, itu bukan yang berat badannya naik, itu malah berat badannya menurun secara drastis lagi. Nah, ini waspadai ya kalau teman-teman nih berat badannya turun secara drastis, padahal makannya itu tetap banyak, waspadai terkena diabetes. Lalu juga udah pada makan banyak, tapi malah badan lemas, bukan malah bertenaga ya, dan cepat lelah juga. Lalu juga nafas bau keton, mulai merasakan kesemutan pada jari-jari tangan dan kaki, dan juga merasa gatal-gatal pada kulit. Penglihatan sudah mulai kabur, kalau ada luka di tubuh itu lebih sulit sembuhnya, susah keringnya. Dan juga gairah seks mulai menurun. Nah, tanda diwaspadai nih kalau teman-teman sudah mulai mengalami gejala-gejala ini, hati-hati, jangan-jangan teman-teman sudah mulai mengalami diabetes mellitus. Slide. Nah, di sini tadi kan sempat yang akan saya bahas itu terutama adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, sekarang perbedaan dari antara diabetes yang tipe 1 dan tipe 2 ini apa perbedaannya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita yang diabetes tipe 1 itu sebenarnya di sini kan yang berperan itu adalah insulin ya teman-teman ya. Jadi insulin itu ibaratnya seperti kunci yang akan membuka gembok di dalam sel-sel kita, pada dinding-dinding sel kita, supaya gerbangnya bisa terbuka, sehingga bisa berpindah tuh ya gula dari dalam darah masuk ke dalam sel, supaya bisa masuk. Gitu. Jadi gerbangnya harus dibuka. Nah yang berperan membuka itu adalah insulin. Nah disinilah letak perbedaan pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kalau diabetes yang tipe 1, itu si kuncinya atau si insulinnya itu sedikit. Nah, jumlahnya hanya sedikit yang diproduksi, gitu ya. Sehingga jumlah gembok yang bisa dibuka oleh si insulin hanya sedikit juga. Kalau cuma sedikit, berarti hanya sedikit gerbang yang bisa dibuka. Nah, karena cuma sedikit, jadi dia cuma bisa mendahin sedikit gula juga dari pembuluh darah ke dalam sel, sehingga akhirnya masih banyak deh gula darah di dalam kadar gula di dalam darah kita. Jadi menumpuk di sana karena yang dipindahin ke dalam, dimasukin ke dalam sel cuma bisa sedikit doang. Nah, sedangkan pada tipe 2 insulinnya ada banyak. Nah, seharusnya kalau insulinnya ada banyak, dia bisa buka banyak gembok dong, ya kan? Nah, tapi pada tipe 2 ini, gemboknya yang nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena kuncinya nggak matching. Insulinnya nggak matching terhadap gemboknya, ya, di dalam sel. Sehingga gerbangnya nggak bisa dibuka. Karena nggak bisa dibuka, tidak bisalah berpindah gula itu dari dalam darah ke dalam sel. Sehingga akhirnya tetap menumpuk di dalam darah gitu. Jadi memang endingnya sama-sama itu terjadi penumpukan gula di dalam darah gitu, penumpukan kadar gula di dalam darah. Hanya perbedaannya prosesnya tadi gitu ya. Sama-sama juga tidak banyak gembok yang bisa dibuka. Cuman penyebabnya karena insulinnya. Ada yang tipe 1 karena insulinnya yang kurang, kuncinya yang kurang. Kalau tipe yang kedua, kuncinya nggak matching. Gitu ya. Slide. Nah, proses dalam tubuh kita, teman-teman, itu tuh akan selalu diusahakan kondisinya tuh seimbang, atau namanya itu homeostasis. Nah, kondisi homeostasis kalau soal gula darah, kadar gula darah, normalnya itu adalah di bawah 110 mg per desiliter. Nah, ini biasanya nih gula darah seharusnya bisa dipertahankan sebanyak itu, gitu ya, kadarnya tetap segitu gitu di bawah 110 mg per desiliter. Nah, nanti kalau seandainya nih kita beraktivitas, itu gula darah akan diambil
gitu ya. Gula darah itu akan diambil, pankreas akan menghasilkan yang namanya insulin. Nah, menghasilkan insulin, insulin itulah tadi yang akan membuka gembok-gembok di sel kita. Nah, utamanya yang akan dia buka gemboknya itu adalah pada sel-sel di otot kita. Gitu. Sel-sel di otot kita itu akan dibuka dulu supaya nanti gulanya bisa dimasukkan ke dalam otot, lalu nanti di otot akan dimetabolisme menjadi energi. Makanya kenapa kita habis makan, kalau terjadi perpindahan tersebut, itu kita jadi bisa bertenaga. Gitu. Nanti, tapi nggak semuanya dia akan dipakai oleh si otot. Sisanya, kadar gula yang tidak terpakai itu akan disimpan ke dalam liver. Disimpan di dalam liver untuk cadangan, gitu ya, cadangan gula darah kalau nanti dibutuhkan. Nah, karena terjadi perpindahan ini, nah kalau seandainya tadi kita sebelumnya kita makan, itu kan gula darah kita naik tuh. Nah, pada saat karena terjadi perpindahan ini, sebagian gula darah dipakai buat jadi tenaga di dalam sel otot, lalu sisanya disimpan di dalam liver, sehingga di dalam darah gulanya lama-lama jadi mulai menurun. Seimbang lagi di bawah 110 mg per desiliter. Nah, tapi ini kan prosesnya tidak cuma sekali kan teman-teman kan? Ini akan nanti dibutuhkan lagi nih, diambil lagi, karena kan kita terus beraktivitas. Makanya kenapa setelah nanti lama-lama kok ini gula darahnya makin agak jauh turunnya dari 110 mg per desiliter, inilah yang akan timbul kita rasakan sebagai rasa lapar. Gitu ya, rasa lapar. Aduh, udah mulai lemes nih. Gula darahnya udah mulai turun. Lapar, ya kan? Nah, kita berusaha mau otak kita tuh akan merespon dengan rasa lapar supaya kita mengisi ulang kadar gula. Nah, tapi belum tentu pada saat ada respon tersebut kita bisa langsung makan. Pada faktanya kan kadang-kadang nih kita aduh lapar tapi lagi kerja, atau aduh lapar nih tapi masih di jalan, nggak bisa langsung makan, ya kan? Nah, terus habis itu apa yang dilakukan? Nah, untuk antisipasi sampai kita nanti akhirnya makan, nah, pankreas kita akan mengeluarkan yang namanya glukagon. Kali ini glukagon yang dikeluarkan, ya. Tadi kan insulin, sekarang yang dikeluarkan adalah glukagon. Nah, glukagon itu dia adalah kunci untuk membuka stok yang ada di liver. Nah, jadi dia akan mengambil nih stok di gudangnya, yaitu di liver, stok gula yang ada di liver yang tadi sempat disimpan, untuk sementara digunakan untuk kebutuhan pada kadar gula di dalam darah kita, supaya tetap balance lagi, sampai nanti menunggu kita akhirnya makan dan menambah asupan gula kita. Begitu seterusnya, ya. Slide. Nah, kalau seandainya nih kita ketemu kita cek darah, gitu ya, kita cek darah, terus ternyata gula darah kita tinggi, itu tuh nggak langsung kita akan diberikan obat gula, nggak. Ya, obat diabetes, nggak. Pertama-tama kita tuh akan diedukasi dulu untuk menjaga pola makan dan juga olahraga. Nah, itu akan lebih diubah dulu mulai dari pola makannya, olahraganya. Nanti setelah kita mengatur pola makan dan olahraga kita ternyata itu masih belum cukup berefek pada kadar gula darah kita, barulah kita diberikan terapi dengan obat oral atau obat makan, gitu ya, obat diabetes yang kita konsumsi. Nah, nanti setelah itu akan dievaluasi lagi nih gula darah kita, responsif atau tidak. Nah, tapi kalau nanti ternyata tetap juga gula darah kita masih tetap tinggi, baru akhirnya kita naik step lagi selanjutnya ke terapi insulin, gitu ya. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu flavanol, ya, diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol murninya. Slide. Nah, flavanol sendiri ya, atau flavonoid ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subclass dari polifenol. Di mana kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita terutama. Di mana kalau kita mengkonsumsi kokoa flavanol, kita akan mendapatkan manfaat short term effect-nya, yaitu akan terjadi pelebaran atau dilatasi pembuluh darah kita. Nah, kalau kita rutin mengkonsumsinya, manfaat yang akan kita
rasakan terutama adalah long term effect-nya yaitu sebagai antioksidan. Namun nih teman-teman, memang ini agak tricky dan nggak gampang ya, karena untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu juga nggak mudah. Perlu menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar kadar flavanolnya tidak rusak. Slide. Nah, di sini kita sudah ada beberapa penelitian ya, di mana ternyata ditemukan dengan pemberian intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung flavanol yang tinggi pada manusia, itu ternyata menunjukkan efek yang menguntungkan baik pada oksidasi kolesterol jahat atau LDL, agregasi trombosit, peningkatan sensitivitas terhadap insulin, fungsi endotel, dan juga tekanan darah. Nah, pada pasien diabetes itu ya, pasien dengan gula darah yang tinggi, kondisi gula darah yang tinggi ini itu terjadinya berulang-ulang teman-teman ya, sering kejadian berulang-ulang dan juga berkepanjangan, di mana kondisi ini itu bisa merusak nitric oxide sehingga ketersediaan nitric oxide di dalam darah kita itu bisa menurun. Nah, kalau menurun nitric oxide kita, kita punya pembuluh darah itu jadi nggak elastis. Nah, kalau tidak elastis, itu akan mengganggu aliran darah kita, sehingga bisa terjadi disfungsi endotel. Nah, dari hasil penelitian, ternyata setelah 30 hari diberikan intervensi diet dengan produk kakao kita ini, itu ternyata dengan dosisnya itu di atas 371 mg, 3 kali sehari, itu kira-kira kurang lebih sekitar 5 gram ya, 5 gram flavanol 3 kali sehari, jadi 3 kali 5, itu ternyata terjadi peningkatan dilatasi pembuluh darah yang setara dengan intervensi jangka panjang pada aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, dan juga insulin pada pasien diabetes. Nah, jadi ini bagus banget ternyata hasilnya bagi teman-teman yang menderita diabetes gitu kan, padahal mungkin ada teman-teman yang menderita diabetes itu pernah beberapa yang merasakan ya beratnya dalam mengontrol kadar gula darah, padahal sudah olahraga, sudah minum obat-obatan, bahkan sudah suntik insulin, kadang tuh tetap aja susah gitu kayaknya untuk mengontrol kadar gula darahnya. Ternyata dengan mengkonsumsi cocoa flavanol 3 kali minimal 3 kali 5 gram, itu ternyata bisa memberikan efek yang setara dengan tadi ya, olahraga, minum obat-obatan, dan juga terapi insulin yang jangka panjang. Dan itu bisa didapatkan manfaatnya dengan 30 hari konsumsi cocoa flavanol 3 kali 5 gram. Jadi sangat bagus sekali ya untuk mengejar ketertinggalan kondisi fisik kita akibat dari kondisi diabetes. Slide. Nah, kita di sini sudah dapat paten ya, terutama dari produsen kita yaitu Barry Callebaut. Di sini mereka sudah punya paten terhadap metode ekstraksi yang mereka gunakan, di mana metode tersebut itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanolnya secara alami, di mana kalau dibandingkan dengan proses konvensional, itu dia pembuatan coklatnya itu kadar flavanolnya itu hancur jauh lebih banyak. Ya, bisa lebih dari 60%, sehingga sisanya hanya sekitar tinggal 40%. Dan di sini metode yang mereka gunakan itu bisa mempertahankan sampai hampir 2 kali lipat lebih banyak. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA ya, atau European Food Safety Authority. Karena di sini kita sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang kita lakukan, di mana di sini kita bisa mengklaim manfaat produk kita, yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nanti akan berkontribusi untuk kita dapat aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi buat teman-teman ya, untuk maintenance, jaga kesehatan itu bisa cukup 5 gram sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun, seperti tadi ya, berdasarkan hasil research, buat teman-teman yang memang sudah memiliki diabetes, boleh memulai dari 3 kali 5 gram supaya bisa mengejar ketertinggalan performance kesehatan kita dibandingkan teman-teman yang tidak menderita diabetes mellitus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa Terima sekali ya kasih, Dr. temanya Winda. hari Ya. ini. Halo.
Oke, saya akan memberikan kesempatan untuk yang bertanya melalui kolom chat dulu ya dokter ya. Oke. Oke, nah Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, namun sebelum saya akan membacakan pertanyaan, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang akan berjalan di FI dalam waktu dekat. Oke, nah sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nomor konsultasi dari Dokter Windah, di mana ini hanya berlaku untuk melalui chat ya. Chat WhatsApp di nomor 0878 1706 6067. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kesehatan mengenai produk ataupun mengenai masalah kesehatan ya. Kemudian kita ada promo menarik nih sampai akhir tahun yaitu FI Legend of Sponsor di mana eh, caranya mudah sekali dengan cara mengumpulkan minimal 600 poin. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hadiah seperti mobil, motor, dan juga laptop. Untuk info lebih lengkapnya bisa bertanya melalui upline ataupun nanti ke nomor Ibu Sinta. Oke, kemudian kita ada bisnis preview nih. Bagi warga Bekasi bisa mengikuti bisnis preview bersama Bapak Adam, Ibu Dea, dan juga Ibu Lisa di hari Minggu tanggal 12 September jam 1 siang di Geraha Super Sambal ya, daerah Bekasi. Nah, kemudian kita maju lagi ke Bandung ya, ada bisnis review bersama Bapak Yomil Putra di hari Minggu juga nih Bapak Ibu ya, tanggal 12 September jam 1 siang. Nah, ini tempatnya di Rumah Makan Ampera Karasa, Kota Bandung. Nah, kemudian kita jalan lagi yang jauh ya, di daerah Bontang, bisnis preview bersama Bapak Rantai Patetu, Ibu Lina, dan MC-nya Ibu Rusnawati di Paradiso Garden Cafe. Acaranya jam 2 siang di hari Minggu tanggal 12 September. Jadi jangan lupa untuk mengajak teman-temannya untuk mengikuti bisnis preview. Oke, sekarang saya akan membacakan ya dok ya pertanyaan-pertanyaannya. Sudah cukup banyak nih pertanyaannya dok ya. Kita mulai dari Ibu V ya. Saya baru tahu kalau saya diabetes setelah telapak kaki saya luka dan bernanah ya. Lalu saya cek ke dokter, ternyata divonis diabetes mellitus tipe 2 ya. Apa yang harus saya lakukan agar luka cepat kering karena kerja saya menggunakan kaki itu? Oke, baik dok. Oke. Ya, nah kalau untuk kasus buffet bisa nih seperti biasa ya konsumsi flavanol. Nanti flavanol bisa dikonsumsi targetnya itu mulai dari 3 kali 5 gram, berarti sekitar 3 kali 1 sendok teh ya. Boleh lebih kalau kira-kira dibutuhkan. Jadi nanti ibu boleh trial sendiri kira-kira yang paling pas dosisnya untuk tubuh ibu berapa. Nah, lalu nanti pada lukanya itu boleh ibu taburkan flavanolnya. Jadi nanti pada saat lagi membersihkan luka sebelum ditutup ya, sebelum pada lukanya itu ditaburkan flavanolnya. Nah, itu bisa membantu untuk lebih mempercepat proses penutupannya gitu. Oke, baik. Jadi kita lakukan penyembuhannya dari luar dalam ya dok ya. Untuk Iya, ibu. karena sebelumnya kebetulan kita hari Selasa kemarin ya, itu ada juga salah satu member kita itu kemarin Bu siapa ya namanya tuh dari Iya, papahnya ya dok ya. iya betul dari Pekanbaru Ibu kalau nggak Ersi. salah. Iya betul Bu Ersi. Nah beliau itu kebetulan sama nih kasusnya dengan Ibu Fei ya. Bapak dari Ibu Ersi itu kebetulan sama diabetes mellitus dan juga mengalami luka. Nah, beliau melakukan cara demikian dan ternyata lukanya sangat cepat sekali kering sampai akhirnya tidak perlu diamputasi gitu. Jadi bisa juga untuk Bu Fei coba ya. Oke, baik. Luar biasa ya dok ya. Semoga cukup jelas ya Ibu Fei ya untuk jawabannya. Saya kembali lagi ke Bapak Sandi ya. Selamat malam Dokter Winda, yang cantik dan baik hati.
Saya mau bertanya nih, apakah cocoa flavanol bila kita minum terus tidak membuat adanya pengendapan di ginjal? Kemudian untuk diabetes, apakah cocoa flavanol bila diminum teratur 3 kali sehari 1 sendok makan ya dapat menyembuhkan diabetes mellitus? Silakan dok. Ya, nah untuk pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi memang keuntungan dari cocoa flavanol kita ini adalah dia itu waktu paruhnya itu sangat pendek, bisa dibilang cukup pendek gitu ya di dalam tubuh kita. Itu hanya sekitar 6 jam saja. Dalam waktu 6 jam dia sudah mulai terbuang dari dalam tubuh kita. Jadi itu yang membuat kemungkinan dia untuk terjadi pengendapan di dalam ginjal kita itu jadi kecil sekali karena memang dia tidak tinggal lama di dalam tubuh kita gitu, tidak terendap lama, dia cepat untuk dikeluarkan di dalam tubuh. Jadi sangat meminimalisir sekali kejadian untuk terjadinya pengendapan di ginjal terutama. Nah, lalu untuk kasus diabetes, pada dasarnya diabetes itu memang tidak akan bisa sembuh. Ya, bukan penyakit yang bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Nah, di sini itu kita fokus lebih ke untuk mengontrol gula darahnya, mengontrol diabetesnya, supaya gula darah bisa tetap stabil, sehingga bisa meminimalisir terjadinya komplikasi-komplikasi ke depannya dan kerusakan-kerusakan yang lebih lanjut di organ-organ tubuh yang lain. Makanya kenapa tetap perlu kita maintain gitu. Jangan nanti begitu, wah gula darah saya udah bagus nih, saya tidak akan terkena diabetes lagi. Enggak, ya. Siapapun tetap bisa kena diabetes. Dan ibarat kata nih, kita sekarang sudah stabil, nanti bisa kumat lagi kalau tidak dijaga. Ya, jadi tetap maintenance harus seterusnya, ya. Oke, baik. Semoga cukup jelas ya Bapak Sandi ya untuk jawabannya. Saya lanjutkan lagi ya dok ya ke Ibu Eni. Selamat malam Dokter Winda. Mau tanya nih dok, penderita diabetes setelah melakukan operasi dan tentunya minum obat dari dokter, apakah boleh minum berdampingan, minumnya obat dengan cocoa flavanol atau bagaimana cara konsumsinya antara obat dengan cocoa flavanol? Terima kasih atas penjelasannya dokter Eni dari Batam. Iya. Nah, untuk Bu Eni itu bisa ya, jadi boleh dikonsumsi berdampingan dengan obat itu nggak ada masalah. Tapi memang sebaiknya dikonsumsi jangan di saat yang bersamaan. Diberi jeda waktu. Kenapa? Bukan yang nggak boleh sih. Cuman kalau seandainya terjadi reaksi, kita jadi bias yang menyebabkan reaksinya yang mana? Cocoa flavanol atau obat-obatan dari dokter. Nah, jadi supaya untuk memudahkan kita mengevaluasi juga, nah itu bisa kita beri jeda waktu. Biasanya sih kita anjurkan minum cocoa flavanol terlebih dahulu. Karena tadi kan cocoa flavanol itu dia bisa membantu untuk dilatasi pembuluh darah, di mana itu bagus untuk nantinya menerima obat-obatan supaya distribusi obat-obatan kita itu nanti bisa lebih bagus distribusinya sampai ke target organ yang diharapkan gitu. Paling kasih jeda waktu lagi 1 sampai 2 jam. Ya. Oke, baik. Jadi memang sebelum ada konsumsi obat, kita buka dulu ini ya dok, ya, ibaratnya selangnya itu ya, supaya obat Betul. itu bisa teralirkan dan terdistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya dari Ibu eh, Nurul Komariah. Nah, sepertinya beliau ingin memberikan testimoni nih dok. Selamat malam, dokter dan Mbak Diana. Saya mau berbagi testimoni nih. Beberapa minggu lalu saya mengalami ambeien. Alhamdulillah selama minum 3 hari, ambeien saya balik normal yang tadinya sudah sakit yang luar biasa dan membantu minumnya 1 hari 1 sendok 3 kali. Terima kasih dengan adanya Cocoa Flavanol. Bu Nurul Komariah, halo Ibu, bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya Ibu untuk berbagi ceritanya kepada Bapak Ibu yang Mbak Diana. hadir. Halo Ibu. Iya, Mbak Diana. Hai, Bu Nurul. Halo Bu Nurul, silakan Ibu. Ya, saya itu berapa minggu yang lalu mengalami ambeien, itu sudah keluar kayak batu. Jadi saking sakitnya duduk, sakit, baring sakit, berdiri sakit, jalan sakit. Dan alhamdulillah saya minum cocoa flavanol itu sehari 3 kali. Itu biasanya ukurannya 1 sendok kecil, tapi saya minumnya 1 sendok makan. Karena pengen cepat kayak gitu kan, karena Ya. bagus menurut saya.
kayak gitu. Alhamdulillah selama 3 hari balik normal, yang biasanya BAB bengkak, kempes jadi kayak anak-anak lagi pantat saya. Baguslah kalau gitu. Nanti tetap di-maintain terus ya Bu Nurul ya. Ya, siap Dok, pokoknya. Ditunggu ke Samarinda lagi dokter sama Mbak Diana. Siap. Oke, baik Ibu. Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Nurul untuk ceritanya pada malam hari ini ya. Semoga Bapak Ibu bisa semakin semangat nih untuk konsumsi koko flavanol. Nah, ngomong-ngomong mengenai soal ambeien, nggak cuma Bu Nurul aja yang sudah memberikan kesaksiannya, tapi sebelumnya saya juga sudah mendengar kesaksian mengenai ambeien. Jadi memang sudah terbukti ya Ibu ya. Ya, benar-benar. Oke, sehat selalu Ibu Nurul. Nanti kami dari tim FAI akan memberikan hadiah menarik untuk Ibu. Bisa menghubungi Mbak Sinta atau upline Ibu ya. Siap, siap. Terima Baik, kasih terima kasih. dokter. Oke, selanjutnya dari Ibu Maria ya. Selamat malam dok, saya mau tanya jika ada penderita diabetes yang sudah sembuh, apa harus wajib terus mengkonsumsi produk ini ya? Dan apa ada kemungkinan bisa kambuh lagi jika tidak mengkonsumsi lagi? Silahkan dok. Ya, ini tadi sebenarnya pertanyaan mirip sih sama yang sebelumnya ya, pertanyaannya Ibu Eni. Iya tadi Bu Eni yang nanya soal diabetes juga kan ya? Oh sorry, bukan tadi Bapak Sandi ya? Iya, nah ini pertanyaannya mirip sama Ibu Maria. Nah di sini memang seperti tadi saya katakan, diabetes itu memang sebenarnya nggak bisa sembuh, tapi bisanya terkontrol gitu ya. Jadi kita saja yang sebelumnya tidak diabetes itu bisa jatuh ke kondisi diabetes. Apalagi yang sudah pernah diabetes itu bisa kambuh lagi, sangat bisa banget kalau tidak dikontrol. Ya. Jadi tetap saran saya, tetap walaupun pada saat ini sudah mulai terkontrol, gula darahnya sudah mulai bagus, nah itu tetap terus harus dikonsumsi supaya bisa memaintain jangan sampai nanti kambuh lagi. Sambil tetap juga ya dijaga pola makannya, jangan mentang-mentang nih, wah gula darahnya udah bagus, tenang aja dok, flavanol, bisa makan semua. Nggak gitu juga ya. Tetap, jadi ibarat kata nih, sekarang tuh sama aja seperti kita bersih-bersih rumah gitu kan, kita bersih-bersih rumah nih, kita baru habis dari luar kota, ninggalin rumah 2 minggu, pulang-pulang rumah udah kotor, berdebu dan segala macam. Kita bersihinnya itu pasti membersihkan rumahnya pasti lebih lama kita butuhkan waktu untuk membersihkan rumah. Tapi apakah setelah bersih terus kita nggak perlu bersih-bersih lagi besok? Ya kan, kita pasti besok tetap aja harus nyapu lagi, ngepel lagi, ngelap-ngelap lagi, dan itu tetap akan terus kita lakukan untuk apa? Memaintain kebersihannya. Sama halnya seperti pada kasus diabetes ini. Sekarang nih lagi kotor nih, ibaratnya darahnya lagi kotor. Nah, kita konsumsi flavanol, kita bantuin nih supaya bisa lebih bersih dia. Nah, setelah bersih, apakah kita tetap perlu harus kita jaga? Tentu. Kenapa? Ini kan masih tetap bisa kotor lagi gitu ya, tetap bisa kambuh lagi. Itu kenapa makanya kita tetap harus terus maintenance. Cuma nanti paling kita bedakan di dosisnya. Nah, kalau dosis maintenance kan nggak harus setinggi dosis pada saat kemarin itu kita kondisi lagi kambuh diabetesnya, ibaratnya gitu. Nanti kalau sudah lebih sudah normal ya, sudah terkontrol diabetesnya, boleh diturunin dosisnya. Nanti kalau suatu saat nih kebetulan lagi bandel, lagi capek, lagi banyak makan manis-manis, nah itu boleh agak dinaikin lagi dosisnya. Nanti setelah stabil, turunin lagi. Jadi fleksibel aja, ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Jadi kuncinya bagi penderita diabetes adalah harus mengontrol kadar gula darahnya dengan terapi diet yang lebih baik ya dok ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dari Bapak Afrizal. Selamat malam Dokter Winda, saya dari Padang. Wah jauh nih ya. Mau bertanya kenapa diabetes tipe 2 pendukungnya tidak sesuai dengan sel darah yang akhirnya sel darahnya nggak bisa terbuka. Dan apa penyebabnya? Saya agak nggak dapat maksud pertanyaannya nih.
Maksudnya pendukung apa ya? Pendukung apa? Terus sel darahnya nggak bisa terbuka. Maksudnya arahnya kemana? Mungkin boleh dijelaskan lebih. Oke, Pak Afrizal, saya Uh, persilakan untuk menyalakan mikrofonnya, Bapak. Oke, Bu. Selamat malam, Bu Indah. Iya, selamat malam Bapak Afrizal. Ya, tadi kalau tidak salah dengar, saya kan ada tipe 1 dengan tipe 2 itu kan ada perbedaan. Iya. Kalau tipe 1 kan sel darahnya bisa terbuka oleh insulin, cuman insulinnya sedikit, tidak bisa terbuka semua. Lalu ada tipe 2. Yang tipe 2 ini insulinnya cukup mencukupi, cuman tidak bisa terbuka sel darahnya karena ibaratnya kunci sama gemboknya nggak sama gitu ya. Nah, jadi akhirnya gemboknya nggak bisa terbuka. Itu apa kira-kira penyebabnya, Bu? Pertama penyebabnya, yang kedua itu kenapa insulin sama sel darahnya itu nggak cocok, berarti gembok sama kuncinya itu nggak cocok. Itu yang saya Oke. tanyakan. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Siap, siap. Ya, ya. Nah, jadi gini, itu bukan sel darah. Jadi bukan tadi saya itu bukan bilang sel darah, tapi sel di dalam tubuh. Nah, jadi untuk nanti perpindahan gula dari dalam darah ke dalam sel. Jadi bukan sel darahnya, maka saya tadi agak bingung. Salah. Oke. Oke, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Nah, Ya, kenapa terjadi perbedaan demikian? Nah, kalau pada kasus tipe 1, itu memang ada masalah pada produksinya. Gitu. Jadi dari si pabrik insulinnya, yaitu pankreasnya ini yang bermasalah. Gitu. Sehingga dia tidak mampu memproduksi sejumlah insulin yang dibutuhkan. Makanya jadi jumlahnya kurang. Gitu. Maka biasanya untuk kasus-kasus diabetes tipe 1, itu pasien-pasiennya cenderung lebih muda. Nah, dia sudah mulai timbul sejak usia muda karena memang sudah terjadi kegagalan organ. Nah, kegagalan organnya ini biasanya sudah didapat sejak lahir. Seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk pasien-pasien diabetes tipe 1 itu usianya masih belasan, 20-an, 20 tahunan gitu ya. Nah, itu dia sudah terkena diabetes, itu kemungkinan besar dia diabetes yang tipe 1. Nah, diabetes tipe 2 tadi kan karena dia ketidakcocokan ya antara kunci dengan gemboknya. Kok bisa demikian? Nah, karena gini, karena selnya yang sudah rusak. Gitu. Kenapa sel bisa rusak? Nah, tadi kan diabetes ini kan dia adalah kondisi di mana kondisi gula darah kita itu tinggi secara berulang-ulang dan berkepanjangan. Nah, kondisi ini, kadar gula yang tinggi ini, itu sifatnya merusak atau mengoksidasi. Nah, merusak sel-sel darah kita. Nah, bukan merusak sel-sel darah kita, merusak sel-sel tubuh kita. Gitu ya, merusak sel-sel tubuh kita. Sehingga kalau sel kita rusak, ibarat kata namanya gembok, itu kan adanya di dinding ya. Namanya pintu kan nempelnya di dinding, di bagian paling luar. Nah, karena gula kita tinggi, itu tuh sel kita tuh rusak, terutama bagian paling luarnya. Nah, bagian paling luarnya ini namanya rusak, bentuknya itu jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kuncinya dibuat bentuknya seperti apa, gemboknya dibuatnya harus yang pas bentuknya dengan si kuncinya. Nah, tapi sayangnya karena si gemboknya ini tadi pada si selnya itu sudah mulai rusak, bentuknya sudah mulai berubah. Nah, bentuk yang sudah mulai berubah ini pada saat kita pasangin kunci nggak masuk gitu. Jadi memang kenapa apa yang menyebabkan sampai bisa nggak masuk karena gula juga. Balik lagi karena tadi gula. Makanya kenapa selalu orang diabetes tipe 2 itu baru didapatkan usianya itu sudah lebih tinggi, lebih banyak. Usia 30-an, 40-an tahun, 50 tahun baru terkena diabetes. Kenapa? Karena prosesnya panjang, tidak instan. Tadi ya, berkepanjangan. Dia selama puluhan tahun yang di awal, 10, 15, 20 tahun di awal itu, dia sering sekali mengalami kadar gula yang tinggi, tapi belum diabetes. Gitu, hanya kadar gula tinggi aja. Mungkin hobi makan yang manis gitu ya, kurang olahraga sehingga kadar gulanya tuh tinggi di dalam darah. Nah, kondisi ini secara perlahan-lahan mulailah merusak si sel-sel tubuh kita yang lain.
pelan-pelan rusak sedikit, pelan-pelan rusak sedikit. Sama aja kayak kita punya gembok udah mulai karatan, ya kan? Kan karatan itu juga kan nggak langsung ya, nggak langsung berkarat gitu gemboknya, enggak. Bertahap dia berkaratnya. Pertama masih mulus, nanti mulai kena hujan, kena matahari, kena asam, segala macam ya. Akhirnya sudah mulai dia teroksidasi. Mulailah nanti bertahap karatnya sedikit, 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 sampai nanti akhirnya kunci pasangannya pas kita pasang, itu sudah nggak bisa buka lagi. Itu sama halnya yang terjadi pada tubuh kita. Jadi dia memang butuh waktu panjang. Makanya sampai nanti akhirnya 20 tahun kemudian lah baru kita terdiagnosa diabetes. Makanya nih teman-teman semuanya, ya, walaupun sekarang ini belum terdiagnosa diabetes, jangan kepedean dulu kalau nggak bakalan diabetes, ya. Harus evaluasi nih, kita nih 10 tahun belakangan ini kita pola makannya gimana sih? Nah, sering nggak kita gula darah kita tinggi? Sering nggak nih kita makan yang manis? Sering nggak kita males olahraga? Nah, hati-hati. 5-10 tahun kemudian, kalau kita teruskan gaya hidup style kita yang 10 tahun yang lalu, selama 10 tahun belakangan ini, kita bisa juga nanti 5-10 tahun kemudian akan terkena diabetes juga. Gitu. Oke, Pak Syafrizal? Oke, Bu. Jadi berarti yang tipe 2 itu berarti bukan pankreasnya yang bermasalah ya, Bu ya. Berarti apanya? Lebih ke selnya. Tubuhnya ya. Tapi kata orang kan gini, kalau penyakit gula itu kan pasti sumbernya dari pankreas ya, Bu ya. Terus yang kedua, Bu, biasanya yang sakit diabetes itu kan kata dokter pun saya dengar katanya keturunan ya, Bu ya. Jadi kalau tipe 2 itu berarti kan tidak keturunan jadinya, Bu ya. Mungkin itu. Justru tipe 2 yang paling sering keturunan. Tapi yang diturunkan adalah polanya. Pola hidupnya, pola makan yang diturunkan. Nah, kenapa orang tuanya diabetes, anaknya ikut diabetes? Karena gaya makannya sama. Namanya anak-anak itu akan ngikutin gaya makan orang tua. Orang tua makan apa, anaknya juga akan makan yang sama. Ya kan? Karena dia meniru apa orang tuanya makan. Jadi jangan heran kalau orang tuanya sakit, anaknya juga ikutan sakit. Kenapa? Gayanya sama. Nah, makanya kita sebagai orang tua, kalau tahu nih kita sakit, ya, kita sudah ada kena diabetes, kita jangan lagi memberikan contoh gaya hidup kita kepada anak kita. Kita harus edukasi mereka mumpung masih sehat, mumpung masih kecil, gimana pola hidup yang lebih sehat supaya mereka jangan sampai sakit seperti kita juga. Gitu. Jadi bukan pankreasnya, Bu ya, yang tipe 2 itu ya, Bu? Tipe 2 bisa akhirnya nanti pankreas rusak. Ibaratnya gini, Pak. Akhirnya bisa ikutan rusak karena capek pankreasnya. Iya. Kan pada saat gula darah kita tinggi, otak kan akan menyuruh kita punya pankreas untuk menghasilkan insulin, ya kan? Betul, nah, betul. Tapi insulin yang dihasilkan pankreas itu nggak matching tadi sama gemboknya kan, sama di dalam sel kita, sehingga gula darah kita tetap tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Otak nyuruh lagi sama pankreas, pankreas bentuk insulin lagi dong, masih kurang nih, karena masih tinggi gula darahnya. Akhirnya pankreas kerja terus memproduksi insulin, tapi nggak berhasil. Akibatnya apa? Dia capek, rusak juga, gitu. Makanya kenapa pada saat itulah kita akhirnya terpaksa harus diterapi insulin jadinya, karena akhirnya ikutan rusak pankreasnya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Afrizal. Terima kasih, Dr. Winda. Terima kasih, Pak Afrizal. Jadi baiknya sebelum muncul diabetes ya, kita bisa melakukan pola hidup sehat dan juga bisa membantu konsumsi cocoa flavanol juga ya, Dok ya, karena si flavanol ini bisa membantu memperbaiki sel-sel yang ada di pankreas. Jadi cegah diabetes dari sekarang. Oke, selanjutnya dari Sandi, Bapak Sandi lagi ya. Halo Diana, terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya oleh Dr. Winda. Sandi mau bertanya lagi nih, apakah cocoa flavanol dapat meningkatkan vitalitas pria? Ya, memang bisa cocoa flavanol untuk meningkatkan vitalitas pria. Karena kan kalau kita ngomongin vitalitas, ini tidak hanya dari segi performance saja ya, tapi juga dari segi psikis gitu ya, dimana kita tahu
dari flavanol sendiri, coklat sendiri itu bisa memberikan kita efek rileks, mood yang lebih enak, sehingga itu akan membantu sekali untuk meningkatkan vitalitas pria. Dan dari segi performance pun, karena memang cocoa flavanol dia punya manfaat untuk dilatasi pembuluh darah, itu akan semakin memperlancar sirkulasi darah sehingga bisa meningkatkan performance pada pria. Nanti mungkin boleh lebih lengkapnya nanti Bapak ikutin sesi yang tentang vitalitas, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Atau bisa juga cek di YouTube kita ya, Dok ya. Boleh. Mengenai manfaat cocoa flavanol untuk fungsi vitalitas. Oke, selanjutnya dari Ibu Elsye di Ambon ya. Selamat malam Dokter Winda, saya mau bertanya. Saya sering gatal pada bagian tubuh tertentu dan sering berwarna merah. Apa itu ada pengaruh dengan gula di tubuh saya? Ya, kemudian karena kadar gula darah saya sering naik turun, Dok. Maaf. Ya, sering turun naik, Dok. Terima kasih Dokter Ibu Elsy di Ambon. Silakan, Dok. Nah, bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Gitu ya, bisa iya, bisa enggak. Ini akan tergantung sih apakah Bu Elsya memang sudah didiagnosa diabetes atau belum oleh dokter. Nah, itu nanti mungkin boleh konsultasi lebih jelasnya dulu sama dokter untuk dari segi diabetesnya ya, apakah sudah memang divonis diabetes atau belum. Nah, tapi memang itu memungkinkan. Biasanya rasa gatal itu karena memang bisa macam-macam, termasuk kulit kering ya. Kulit kering juga itu bisa membuat apa sih namanya, rasa gatal ya, rasa gatal dan jadi iritasi, makanya jadi bisa kemerahan juga. Nah, ini biasanya kenapa bisa kulit kita kering, bisa karena sirkulasi nutrisi yang kurang cukup juga ke kulit gitu ya. Karena memang sirkulasi darah itu kurang baik ke kulit sehingga pengantaran nutrisi itu kurang maksimal ke area kulit. Nah, itu apakah kenapa dia bisa sampai kurang maksimal? Ini juga bisa karena gula, mungkin karena bukan gula, ada juga yang bukan gula gitu. Nah, makanya kenapa memang harus dievaluasi lagi sih apakah memang Ibu Elsya sudah divonis diabetes atau belum. Kalau memang sudah diabetes, kemungkinan besar memang karena gulanya. Tapi kalau tidak, berarti memang ini lebih karena apa sih namanya, kulit keringnya aja kemungkinan besar seperti itu. Nah, kalau karena kulit kering, itu ibu bisa lebih perbanyak lagi asupan cairannya. Sama boleh juga dioleskan pelembab di area-area yang tadi kering, gatal, dan juga iritasi tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya, saya lanjutkan kembali ya dok ya. Ke Bapak Ralibi di Bali. Wow. Semangat pagi, Dokter Winda, Mbak Diana. Apa betul diabetes itu ada faktor turunan, dok? Ya. Kemudian bisakah bisa menjalar ke paru-paru? Terima kasih, dokter. Silahkan, dok. Ya, tadi mirip juga ya pertanyaan sama Pak Sandi juga ya. Jadi memang ada jelas faktor turunan ada, tapi untuk timbulnya, untuk keluar menjadi suatu penyakit, itu akan kembali lagi tergantung ya, tergantung dari perilakunya. Kalau perilaku kita bagus ya, kita jaga, ya kita tidak akan timbul ya, diabetesnya tidak akan timbul. Tapi kalau kita tidak jaga, kita ikutin juga pola tadi ya, pola lifestyle orang tua kita yang terkena diabetes, ya kita juga pasti bakalan kena diabetes juga. Nah, kalau soal masalah menjalar ke paru-paru, pada dasarnya sih itu bisa jadi salah satu komplikasi dari diabetes. Dan komplikasi diabetes itu bisa kemana-mana, nggak hanya paru-paru ya. Ginjal, liver, otak, bahkan ke area reproduksi, organ-organ reproduksi ya, bisa ke kulit, bisa kemana-mana kalau untuk diabetes gitu kan. Jadi bisa berimpact kemana-mana termasuk ke paru-paru gitu. Oke, baik. Berarti memang nggak salah ya dok ya, sebutan dari diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit. That's Betul, right. kita lakukan pencegahan dari sekarang ya dok ya. Kemudian selanjutnya dari Bapak Muhammad Yunus. Selamat malam, Dokter Winda. Apakah dengan minum flavanol, pankreas menjadi lebih cepat membaik? Silakan dok. Oke. Nah, ini tadi kembali lagi ya, kalau untuk kasus diabetes ini akan tergantung. Kan seperti sempat saya jelaskan juga ya ke Pak Afrizal juga, belum tentu pankreasnya sudah rusak.
Gitu. Tergantung ya pada kasus diabetes tipe 1 atau tipe 2. Kalau pada kasus diabetes tipe 1 kan memang untuk pankreasnya sendiri sudah ada kecacatan organ, sehingga memang ya tidak bisa diperbaiki. Itu sudah cacat dari sejak lahir gitu ya, tidak bisa diperbaiki. Hanya bisa kita backup aja dengan meminimalisir komplikasinya. Nah, tapi untuk kasus yang diabetes kedua, tipe 2, nah ini akan tergantung lagi juga. Belum tentu dia sudah di fase pankreas yang sudah mulai rusak. Belum tentu, tergantung. Bisa aja pankreasnya masih bagus, cuman memang ada masalah pada diabetesnya. Kecuali seperti tadi juga saya jelaskan, sudah sampai terapi insulin, itu kemungkinan memang pankreasnya sudah mulai rusak, gitu, sudah mulai capek. Sehingga ya kita butuh support untuk memperbaiki pankreas supaya ini bisa balik lagi. Tapi kembali lagi juga, selama kondisi sel-sel tubuh kita yang lain tidak diperbaiki, tidak membaik, percuma pankreas diperbaiki. Karena akan sama aja. Dia nanti membaik, akan diforsir, disuruh kerja lagi untuk produksi insulin. Akan sia-sia. Jadi fokus utama justru bukan memperbaiki pankreas, tapi untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita tadi, meningkatkan sensitivitas insulin. Supaya apa? Nanti walaupun pankreas memproduksi sedikit insulin, tapi bisa efektif. Gitu, bisa efektif terkoneksi dengan sel-sel tubuh kita sehingga bisa terjadi perpindahan atau transfer dari gula dari dalam darah ke dalam sel. Gitu. Tapi kalau seandainya akar masalahnya tidak diperbaiki, ya percuma pankreasnya diperbaikin. Gitu ya. Oke, berarti kembali lagi ya dok ya, yaitu dengan pola hidup sehatnya ya dok ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya dok ya, dari Bapak Nizamuddin. Dokter Winda, ini ada yang tanya, ada pasien diabetes, ya, udah operasi dan minum obat dokter ya. Kemudian minum, oke mohon maaf. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Kemudian minum cocoa flavanol dan terakhir minum flavanol 5 kali 1 sendok makan. Ya, 1 sendok makan itu kurang lebih takarannya 13 gram ya dok ya. Namun hari kelima lemas sehingga tidak berani lagi minum. Menurut dokter, apa penyebabnya dan bagaimana untuk selanjutnya? Silakan dok. Iya, Kak. Kalau seperti ini kan sebenarnya, nah ini juga suka jadi masalah ya, suka jadi kesalahan dari pasien diabetes. Nah, saking bernafsunya untuk menurunkan gula darah, sering sekali pasien diabetes itu melakukan kesalahan dengan mengkonsumsi obat diabetes tanpa makan. Nah, jadi sengaja nih, minum dia obat diabetesnya, tapi nggak usah makan. Supaya apa? Supaya turun, biar turun banget gula darahnya, biar cepet turunnya. Alasannya seperti itu. Padahal itu salah dan itu berbahaya teman-teman. Ya, jadi jangan melakukan demikian. Jangan minum obat diabetes kalau teman-teman nggak makan. Karena apa? Lebih berbahaya kondisi gula darah drop dibandingkan gula darah tinggi. Gitu ya. Kalau teman-teman gula darahnya drop, itu resikonya itu malah bisa kehilangan kesadaran. Itu malah jauh lebih berbahaya dibandingkan gula darah tinggi. Kalau gula darah tinggi teman-teman bisa aja rasanya masih enak-enak aja. Ya kan? Gula darah 200-an, 300-an bisa aja badannya masih enak-enak aja. Tapi kalau gula darah teman-teman ngedrop, apalagi sampai di bawah 70, teman-teman bisa pingsan. Dan itu malah bisa jauh lebih berbahaya. Jadi jangan minum obat diabetes kalau nggak makan. Apalagi alasannya supaya cepat turun. Salah besar. Ya, itu langkah yang sangat salah. Tetap harus makan, hanya di-maintain aja makanannya. Kurangin yang karbonya tinggi, yang manis-manis, kadar gulanya tinggi itu dikurangin. Tapi tetap harus makan. Ya, jadi memang nggak boleh karena tubuh teman-teman itu sudah terbiasa dengan gula darah yang tinggi. Kalau terlalu drastis turunnya, itu malah nggak siap tubuhnya, malah shock nanti. Ya, jadi jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan di sini kemungkinan besar justru bisa jadi karena itu. Jadi coba dicek, jangan-jangan minum obatnya tapi nggak makan. Hati-hati, itu malah yang bisa resiko malah bikin lemes. Ya. Oke, baik.
Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi memang kuncinya adalah mengatur kadar gula darah dengan mengontrol pola makan ya, Dok ya. Perhatikan selalu kebutuhan nutrisi harian, jangan sampai kurang ataupun berlebih ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Aceng ya. Alhamdulillah setelah mendengar semua penjelasan dari Dokter Winda jadi makin nambah ilmu. Oke, Terima terima kasih. kasih, Pak. Selanjutnya dari Bapak Sandi ya, Dok ya. Dokter Winda, saya mau bertanya lagi. Apakah cocoa flavanol dapat mengatasi penyakit talasemia? Iya. Silakan, Dok. Nah, kalau untuk talasemia itu tidak bisa ditangani. Ya, karena talasemia itu kan memang adalah masalah genetik, ya, kelainan genetik. Nah, itu memang tidak bisa ditangani. Kita hanya bisa membantu dalam manage atau meminimalisir komplikasinya aja, tapi tidak bisa menyembuhkan talasemianya gitu. Jadi hanya bisa untuk meminimalisir oksidasi, radikal bebasnya supaya meminimalisir efek di luar dari masalah pada talasemianya sendiri. Lebih ke situ aja. Tapi talasemianya memang tidak bisa disembuhkan karena itu sudah kelainan pada genetiknya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Oke, karena pertanyaan dari chat juga sudah habis, saya berikan kesempatan satu orang yang ingin bertanya melalui mikrofon. Silahkan, Bapak Ibu. Boleh saya bertanya? Assalamualaikum, Dokter Winda. Halo, selamat malam, Ibu Uci. Silahkan. Eh, Selamat malam, Mbak Diana. Malam, Saya Bu Uci. ke Dokter Winda, maaf, saya bertanya ini di luar tema ya. Boleh. Ibu, silahkan. Dok, saya mau tanya, apakah cocoa flavanol ini bisa untuk program hamil? Dan apakah cocoa flavanol ini bisa untuk mengobatin apa itu yang di rahim sejenis yang Kista, bulat-bulat itu apa namanya? Ya, mioma. kista. Hmm. Kista. Itu saja mungkin, Dok. Terima kasih. Iya. Nah, di sini kalau untuk program hamil sebenarnya bisa, tapi bukan berarti kita dengan konsumsi cocoa flavanol langsung pasti hamil, enggak ya, tapi bisa membantu untuk meningkatkan probabilitas terjadinya kehamilan. Nah, di sini perannya memang lebih ke sifatnya kan karena kalau flavanol itu kan dia punya manfaat antioksidan ya, peran utama dia sebenarnya adalah sebagai antioksidan. Manfaat antioksidannya ini bisa semakin meningkatkan kualitas dari baik dari sel ovum maupun sel spermanya. Jadi dengan sel ovum dan sel sperma yang baik, dan nanti tinggal babatnya nih bagi yang sedang program hamil nih, tinggal diaturlah soal timingnya kapan, berhubungannya, supaya untuk meningkatkan proses konsepsinya, ini bisa semakin memicu atau meningkatkan probabilitas terjadinya kehamilan. Jadi lebih ke arah sana gitu. Jadi lebih ke meningkatkan kualitas terutama pada sperma dan ovumnya supaya nantinya terjadi konsepsi itu bisa lebih baik hasilnya gitu dan lebih kuat calon janinnya seperti itu. Embrionya itu bisa lebih kuat. Lebih ke sana untuk perannya ya. Itu pun kalau seandainya tidak ada masalah juga baik terutama pada organ reproduksinya sendiri gitu, dengan catatan tidak ada masalah pada organ reproduksinya ya, karena kalau terjadi ada masalah pada organ reproduksi itu kan berarti harus ada intervensi tindakan gitu yang harus dilakukan, nggak bisa hanya dengan cocoa flavanol umpamanya nih terjadi ada lilitan pada vas deferensnya gitu kan, nggak bisa nih flavanol bikin jadi lurus, nggak bisa ya, itu butuh intervensi, contohnya seperti itu gitu. Nah, jadi lebih ke perannya lebih ke meningkatkan gitu, lebih ke menyehatkan dengan keseimbangan hormonal juga itu bisa juga ya. Cocoa flavanol bisa membantu juga untuk menjaga keseimbangan hormonal supaya terutama dari sisi wanita itu tuh haidnya bisa lebih teratur. Dengan haid yang lebih teratur, lebih mampu untuk kita bisa lebih mengukur kapan masa suburnya.
Nah, berarti kan kalau kita tahu masa subur, kita tahu kapan timing yang paling tepat untuk berhubungan, dan ini juga nanti bisa membantu juga untuk meningkatkan probabilitas terjadinya kehamilan. Jadi lebih ke sana prosesnya. Nah, termasuk juga tadi untuk masalah-masalah seperti adanya kista, mioma, terus endometriosis, itu kan sebenarnya adalah penyakit-penyakit pada wanita ya, pada organ reproduksinya yang terutama itu diakibatkan karena ketidakseimbangan hormonal. Nah, ini Cocoflavanol juga bisa membantu untuk semakin menjaga menekan aktivitas berlebih dari produksi hormonnya, sehingga bisa mengontrol juga perkembangan kista, dan juga nanti baik mungkin ada miomanya atau endometriosis dan penyakit-penyakit hormonal lainnya gitu. Jadi perannya lebih ke sana. Oke, baik. Bagaimana Bu Uci? Iya. Terus itu konsumsi Cocoflavanolnya itu apa suami istri ya, Dok? Untuk program promilnya? Tentu, pasti suami istri dong. Jangan cuma istrinya aja, karena kan di sini kan perannya kedua-duanya, ya kan, baik sperma maupun ovum gitu. Jadi dua-duanya harus minum. Oke, Terima kasih, baik. Dokter Winda. Sama-sama Bu Uci. Terima kasih Bu Uci. Oke. Selamat malam. Boleh saya bertanya? Oke, ya Bu Hesti. Silakan Ibu. Oke, malam Dokter Winda, malam Mbak Diana. Malam Bu Hesti. Saya mau nanya ini apa namanya, Flavanol apakah aman dikonsumsi oleh ibu hamil? Karena kan di dalam dalam perut ibu kan ada janin ya. Apakah aman untuk janinnya? Kalau untuk ibu hamil sih saya rasa bagus ya, karena kalau itu saya baca dari artikel-artikel itu kan juga mencegah preeklamsi, terutama untuk ibu yang punya hipertensi ya. Tapi apakah untuk janinnya itu aman, Dok? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Dr. Winda. Oke, baik, silakan Dok. Justru tetap aman sih Bu, tetap aman untuk dikonsumsi juga, bahkan untuk janinnya juga tetap aman. Pada dasarnya memang sebenarnya Cocoflavanol itu aman untuk siapa saja. Hanya memang tingkat keperluannya dalam mengkonsumsi ya yang berbeda-beda masing-masing orang. Makanya kenapa selalu saya anjurkan sebaiknya sih usia mulai dari, kalaupun nih semuda-mudanya mengkonsumsi Cocoflavanol, boleh mulai dari 2 tahun ke atas. Kenapa? Biasanya itu masih anak-anak itu sebenarnya masih belum perlu gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Ya, boleh-boleh saja, hanya belum perlu. Jadi palingan kalaupun mau konsumsi, sebaiknya sih yang memang punya masalah kesehatan. Dan untuk kasus ibu hamil itu juga nggak masalah Cocoflavanol itu untuk dikonsumsi untuk ibu hamil, karena memang dia tidak akan masuk ke dalam, tidak akan sampai ke janin gitu. Dia nggak nyampe, dia tidak akan menembus dari tali pusarnya gitu. Jadi tidak akan menembus sih. Jadi sebenarnya nggak masalah pada janinnya. Seperti itu. Dia hanya memberikan efek pada dilatasi pembuluh darahnya saja, supaya nanti aliran darahnya itu bisa tetap bagus ke janin. Seperti itu. Jadi efeknya tetap terjaga hanya pada si ibu. Oke, baik Dok. Makasih. Oke, baik Bu Hesti. Semoga cukup jelas ya Bu ya untuk jawabannya. Oke, baik dokter, karena jamnya juga sudah jam 9:03. Ya, luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan hari ini. Berbagai macam cerita ya dokter ya. Oke, saya akhiri saja Dok seminar kesehatannya hari ini Dok. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih karena yang sudah bertanya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan kita nanti akan ketemu lagi di hari Selasa di jam 2 siang dengan topik yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bagi yang belum bisa bertanya, bisa langsung bertanya nanti di hari Selasa. Saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan konsumsi Cocoflavanol setiap hari sebagai pencegahan penyakit diabetes ya. Dan jangan lupa untuk selalu memperkenalkan Cocoflavanol kepada rekan dan juga
keluarga dan juga teman-temannya ya. Baik, saya akhiri. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti. Terima Sampai kasih jumpa lagi ya. Pak Yahya. minggu Terima depan. kasih. Pak Teh. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Dea. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk konsumsi flavanol ya. Ya. Terima kasih. Siap. Diana. Bu Dokter Winda, terima kasih. Sama-sama Ibu.